Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita hancurnya Istana Iblis bagian ke-9. Sebelum cerita jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Lalu Bu Endah menjilati bekas tusukan darah itu dan seketika lenyap tidak berbekas. Sambil menatap jemari-jemarinya, ia mengeluh. Topeng, mengapa tidak manto saja yang menjadi kambing hitam? Itu sangat cocok. Lalu ia bangkit berjalan keluar rumah seraya bergumam pelan. Aku harus memberitahu dia dan meminta persetujuannya. Tidak lama kemudian dia menghilang di balik pintu salah satu rumah yang terdapat di daerah pemukiman terpencil di atas perbukitan itu. Dito pulang menjelang tengah malam. Ia makan ditemani oleh Mia. Tidak seorang pun yang mereka bicara. Mia masih terpengaruh oleh apa yang ia lihat siang harinya. Dan yang jelas ia masih marah pada Dito yang begitu menyepelekan pendapatnya selama ini. Padahal Bu Eda yang tentunya sudah berpengalaman mensetujui dugaan Mia bahwa ada makhluk gaib yang bisa saja berbuat jahat di sekitar mereka. Mia, Dito bergumam tiba-tiba. Mia tidak mengangkat muka. Aku sudah menghubungi. Maksudku, tanpa persetujuanmu, aku telah menghubungi Pak Parman dan beberapa teman-teman dekatnya. Dan ada yang paling istimewa, Sersan Jatmiko aku undang serta. Seorang sersan polisi yang sedang naik daun karena kasus-kasus yang ditanganinya yang selalu berhasil. Kebetulan beliau sudah pulang dari cutinya di Jogja. Ya siapa tahu kan akan cocok sersan muda itu. Untuk barulah Mia angkat muka memandang Dito bingung. Kukira kau kesepian dan kasus yang akan kita tangani ini sampai saat ini sering tersendat dan belum juga menemui titik terang. Kapan? Mia berbisik pelan oleh luapan kegembiraan yang tidak mampu disembunyikan. Sabtu malam, minggu depan. Oh, Mia hampir terlonjak dari kursinya. Mengapa kau tiba-tiba begitu baik padaku, Dito? Karena aku merasa bersalah. Dito tersenyum gembira. Aku lupa kita masih terlalu sebentar untuk mengenal satu sama lain. Dan aku sudah terlalu banyak merepotkan dan membuatmu tidak nyaman. Seharusnya aku tidak keras kepala. Dan ya, mengapa kita bertengkar soal hal-hal sepele belakangan ini? Mia, ya Dito, sekarang aku akan berjaga supaya kau dapat tidur nyenyak. Maafkan, selama ini aku terlalu menuruti hawa nafsu tidurku dan terlalu larut dalam kesibukanku sehingga mengabaikan apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Jadi Mia, mulai malam ini aku akan tahu diri, sehingga kalau makhluk yang kau ceritakan itu muncul, aku akan dengan mudah meringkusnya. Pada saat malam yang sama, dalam kamar yang sempit yang terletak tidak jauh dari belakang rumah yang sangat besar, Sumanto gelisah setengah mati. Lelaki pendek gemuk itu begitu masuk ke kamarnya, ia telah dapat merasakan ada sesuatu yang tengah menunggunya di luar. Sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan malam yang dingin berkabut. Sekali ia buka pintu atau jendela, ia pasti langsung diterkam, dicekik, dicabik-cabik. Dan kalau itu terjadi, ia tahu pasti bahwa ia tidak akan mampu melakukan perlawanan dan tubuhnya akan terkapar memegang nyawa. Sore tadi perasaan itu belum timbul. Ia sengaja menemui majikannya, menguatkan niat, minta berhenti
baik sebagai pelayan maupun sopir pribadi. Tentu saja Parlin kaget bukan kepalang. Lelaki dengan wajah dingin dan tanpa ekspresi itu terdiam. Wajahnya terlihat bertambah dingin dan menggelam. Sebelum akhirnya Parlin membuka mulut. Begitu mendadak. Apa aku telah mengecewakanmu selama ini, Manto? Atau apakah kebaikanku selama ini kurang? Masalah gaji mungkin? Saya cukup puas, Tuan. Lantas, saya bermaksud untuk pulang ke Situbondo, ke tempat di mana saya lahir. Dan sebelum itu, saya juga ingin menikah. Manto berbicara sembari menundukkan wajahnya dalam-dalam. Ia harapkan pengakuannya itu dapat menggembirakan hati Parlin majikannya yang telah lama ia ikuti. Nyatanya tidak. Parlin tertegun dan terdiam. Parlin menarik napas panjang. Jadi kau ada kemajuan dan sudah mampu untuk mandiri, tidak bergantung lagi kepadaku. Satu hal yang perlu kau tahu, ingat Manto, kau masih bisa hidup, menghirup napas sampai hari ini karena aku. Nyawamu itu milikku. Aku bisa saja memintanya kapan aku mau. Akan tetapi, mengingat semua yang telah kau lakukan kepadaku selama ini, aku tidak akan melakukan itu. Mendengar hal itu, Sumanto mukanya berubah menjadi bias, pucat pasi. Bulu kuduknya meremang, jantungnya berpacu dengan lebih cepat. Dan baguslah, aku sangat senang mendengar akhirnya kau memilih untuk menikah dan membangun rumah tanggamu. Namun tekanan suaranya sama sekali tidak menampakkan rasa senang. Lantas, mengapa harus pindah ke Situbondo? Ajak saja istrimu tinggal bersama kita, bersama aku di sini. Ia tidak mau, Tuan. Sudah saya paksa. Terbata-bata Sumanto menjawab pertanyaan Parlin. Mengapa? Begini. Ia sudah janda, punya anak 4. Katanya ia tidak ingin menyusahkan. Lagi pula, ia sudah punya rumah sendiri di Situbondo. Tidak mau meninggalkan rumahnya. Kapan kau bermaksud pindah? Mendadak Parlin bertanya. Sumanto menarik napas lega mendengar pertanyaan itu. Karena yang dilihat majikannya itu suaranya sudah sangat melunak dibandingkan dengan tadi. Sesudah membasahi bibir yang sempat kering, Sumanto menjawab, sore ini juga. Mendengar hal itu, Parlin terdiam tanpa memperhatikan rasa kaget sedikit pun. Tetapi tidak lama, Parlin menatap Sumanto dengan wajah muram. Sebenarnya kami merasa berat melepaskanmu. Tetapi karena tampaknya pendirianmu cukup teguh, apa boleh buat, aku tidak akan menghalangimu lagi. Baiklah, aku akan memberimu pesangon. Anggaplah sebagai tanda terima kasihku selama ini. Aku juga akan memberimu sesuatu sebagai tanda mata atau kenang-kenangan. Parlin tertatih-tatih pergi ke dalam rumah. Ketika ia kembali, ia memegang sesuatu yang terbungkus kertas dan satu kantong berukuran kecil. Manakala diletakkan di atas meja, menimbulkan suara bergemincing seperti suara logam beradu. Di kantong kecil itu ada beberapa logam emas, tapi tidak banyak. Tapi mampulah untuk memulai usahamu. Dan yang terbungkus kertas itu, terimalah. Parlin segera menyodorkan ke tangan Sumanto yang menerimanya dengan kepala dipenuhi tanda tanya. Parlin menerangkan hanya sebuah topeng, tetapi dibuat dengan bahan karet yang kuat dan dirias sangat menarik. Ini yang terbaik dari semua topeng yang ada dalam persediaan kita. Mengapa kau gelisah? Wajahmu tampak pucat. Apa kau sakit? Tidak, hanya pusing saja, Tuan. Perlu ku antar kau ke dokter, Usman? Tidak, terima kasih. Sumanto kemudian pamit dan berjalan meninggalkan rumah besar kuno yang cerobong asapnya
selalu mengeluarkan asap beraroma ganjil itu. Langkah kakinya mulai terasa goyah dan tangan seakan terbakar selama memegang tanda kenangan-kenangan itu. Topeng karet, pikirnya dengan cemas. Topeng yang berbau kematian, topeng berbau maksiat, topeng yang dipergunakan manusia-manusia pemuja setan Durjana yang telah melupakan Tuhan. Sumanto tahu persis, bahkan bukan sekali dua kali, ia telah melihat bagaimana topeng-topeng itu menari di bawah jilatan rembulan, di antara suara-suara nyanyian yang bergaung menakutkan di tengah malam buta. Melengkapi upacara-upacara ganjil yang selalu mengalirkan darah para wanita hamil akibat hubungan di luar nikah. Sambil tersuruk-suruk menuju kamar pondoknya, Sumanto menatap kegelapan malam yang dingin dan berkabut. Tiba-tiba ia merasa takut dan topeng di tangannya seperti bergerak-gerak. Karena tidak tahan lagi, ia buang topeng yang dibungkus kertas itu jauh-jauh. Entah kenapa, ia tidak peduli. Kemudian dia pun setengah berlari memasuki kamar pondoknya. Ia hampir menjerit karena panik dan takut. Manakala pintu pondoknya itu tiba-tiba susah sekali terbuka. Sambil terus berusaha mendorong, mengangkat, menekan dan menarik pegangan pintu supaya kunci pas masuk ke lubangnya. Mata Sumanto liar jelalatan kian kemari. Takut kalau ada sesuatu yang mengikutinya diam-diam. Akhirnya pintu terbuka juga. Ia menerobos masuk seketika dan membanting pintu sampai tertutup, lalu menguncinya rapat-rapat. Terbaring di permukaan tempat tidurnya tidak juga mendatangkan perasaan aman. Ia biarkan lampu menyala terang benderang dan mencoba tidur. Tidak ada sesuatu yang perlu ia takutkan di kamarnya. Semua yang ia khawatirkan justru berada di luar rumah. Entah mengapa, ia merasa sangat yakin sesuatu telah mengintai diam-diam. Begitu topeng tadi ia lemparkan, sesuatu itu bahkan berusaha mengejarnya, menanti ke lengan untuk kemudian mencabut selembar nyawanya. Perasaan takut itu dikalahkan dengan perasaan marah manakala ia bangkit, turun dari tempat tidur dan berjalan ke jendela dengan langkah yang tergesa-gesa. Ia mengintai keluar lewat tirai yang ia singkapkan. Tidak ada apa-apa kecuali kegelapan dan hujan yang turun dengan deras. Suara seperti bersorak-sorak riuh rendah. Sumanto melepaskan tirai. Ia kembali ke tempat tidur. Tidak mampu memejamkan mata, hanya duduk mencangkung di tepi pembaringan. Pikirannya kalut. Tiba-tiba ingatannya pada kejadian di malam itu beberapa puluh tahun yang lalu yang datang menghampiri. Ingatan yang sebenarnya ingin dia kubur dalam-dalam. Ia menyesal karena janjinya yang dulu ia tidak pikirkan matang-matang, kejam dan mengerikan. Tetapi demikian kehidupan yang diam-diam ia rasakan selama ini. Merambati atap demi atap rumah yang ada di atas bukit, termasuk atap rumah kecil yang dulu ia tempati dan bertahun-tahun kemudian diganti ditempati oleh sepasang penghuni baru, suami istri muda belia yang sangat menarik hati, Dito dan Mia. Pasangan yang malang. Sumanto bergumam lirih sambil menatap kosong ke jendela kamarnya yang sempit. Seharusnya kalian tidak datang ke tempat terkutuk ini. Ia memukuli tepi ranjang dengan tinjunya yang terkepal, kemudian menangkupkan wajah di balik kedua telapak tangan, menangis tersendu-sendu sambil meratap getir. Tidaklah kalian tahu nasib yang menimpa istriku. Tiba-tiba ia berhenti menangis. Mengapa aku harus memikirkan suami istri muda pendatang baru itu? Toh bukan sanak kadang. Buat apa meributkan mereka? Yang penting ia harus memikirkan diri sendiri dan masa depan.
Masa depan yang sempat suram setelah Jumini mati. Masa depan itu 2 bulan belakangan ini kembali bersinar. Seperti bersinarnya matahari pagi di sebuah rumah kecil. Tepat di mana tinggal seorang janda dengan 2 orang anaknya. Diawali dengan pertemuan pertama di sebuah pasar. Dan mereka makin sering bertemu. Dari bertemu kemudian membuat rencana. Dari rencana itu lahirnya gagasan sore tadi. Minta berhenti kepada majikannya. Sumanto menghela napas panjang. Hujan di luar rumah telah mulai reda. Tinggal gerimis saja. Gurun sesekali masih mengguntur. Dan petir sesekali masih pula menggelegar. Diselingi desok angin yang menyapu lirih kian kemari. Tiba-tiba Sumanto menangkap ada suara lain. Suara menggesek-gesek. Kali ini terdengar di daun pintu. Sumanto mendadak berdebar-debar. Jantungnya seperti kuda yang dipacu dengan cepat. Tetapi kemarahannya masih tersisa. Ia memberanikan diri bangkit menuju pintu dan membukanya sekaligus. Memberanikan diri pula menatap kegelapan malam dengan sisa rintik hujan di luar seraya mengeram. Setan terkutuk, berhentilah menggangguku. Guntur menggelegar di langit kelam menyambut tantangannya. Sumanto terpana. Ia lantas memutar tubuh bermaksud hendak berusaha untuk tidur. Lalu ia terpaku, tegak mematung di tempatnya berdiri. Topeng karet yang ia buang tadi tampak menyeringai di depan biji matanya. Topeng karet itu seperti lengket jadi satu dengan daun pintu. Bentuk dan coret-coret cat warnanya menyerupai wajah seekor binatang yang mirip kuda atau kambing atau campuran lembu. Dalam jilatan sinar lampu kamar yang merembes sampai ke pintu, ia lihat semacam telinga di kedua sisi topeng bergantung lemas. Iblis, umpat Sumanto. Lalu ia mengangkat tangannya menjangkau topeng itu dengan maksud melepaskan topeng terkutuk yang menempel di pintu rumah dan melemparkan benda itu ke wajah Pak Barda. Namun lagi-lagi gerakannya tertahan. Lengan yang terangkat itu terhenti di tengah jalan karena nyata dan jelas apa yang tadi ia pikirkan. Topeng itu bergerak perlahan-lahan. Bagaimana mereka dapat membuat topeng itu bergerak dengan sendirinya? Belum lagi Sumanto sempat mencerna pertanyaan sendirinya. Wajah topeng itu mulai berubah. Matanya yang dicat merah tiba-tiba mencorong menyala hidup. Dan mulut lebar di bawah lubang-lubang hidung yang sama lebarnya menyeringai semakin lebar, memperlihatkan rongga yang ada dalam dan hitam tanpa dasar. Udara dingin menerpa dan merenggut pundak Sumanto. Ia ingin berteriak, namun lidahnya begitu keluh. Ia mau berlari, tapi kaki-kakinya begitu lumpuh, terpaku mati di permukaan lantai. Samar-samar ia mendengar suara yang datangnya dari rumah kecil yang ditempati oleh pasangan muda itu. Belum lagi Sumanto dapat menguasai dirinya. Topeng yang kemudian hidup itu tahu-tahu sudah berpindah tempat tanpa terlihat tangan yang menggerakkannya. Setelah copot begitu saja dari daun pintu dengan suara bersiut, topeng itu hinggap dan lengket menjadi satu di sekujur tubuh dan wajah kepala Sumanto sendiri. Menggigit, menekan, seperti berusaha menyatu dengan kulit muka Sumanto. Petir menggelegar menerangi langit kelam ketika Sumanto melengking dalam usahanya melepaskan topeng itu dari kepala. Semakin ia tarik, semakin kencang topeng itu mencengkram wajahnya. Pelan-pelan ia mulai merasakan kulit wajah sebelah dalam topeng mencair. Kulitnya sendiri pun mencair. Secepat kulit-kulit itu cair, secepat itulah kembali kering, bersatu rapat dengan sekujur kepala.
Seolah memang terpasang itu adalah wajah dan kepala Sumanto yang asli. Ia menjerit lalu melolong setinggi langit. Namun yang ditangkap telinganya hanya suara gerangan yang lirih dan dingin menusuk tulang. Dengan ketakutan yang menjadi-jadi, Sumanto meronta-ronta, melompat histeris. Uap dan panas mendidih seolah membakar sekujur tubuhnya bagian dalam. Sakitnya tidak tertahankan. Naluri untuk mendinginkan panas itu mendorongnya lari ke tengah derasnya hujan. Meloncat-loncat kian kemari. Matanya seakan buta. Ia tak tahu kemana arah ia berlari. Kemana arah pula ia telah meloncat. Ia merasakan kedua kakinya telah menjejak di permukaan batu yang keras dan menggumpal-gumpal. Sadar dan ia tersasar di bukit-bukit. Sumanto dengan panik berusaha turun dari tumpukan batu-batu hitam. Berlawanan dengan kehendaknya, ia justru mendaki, merambat naik, dan kemudian berdiri tegak di puncak batu yang paling tinggi menjulang. Pada saat itu pula disaksikan Mia yang berdiri terpaku di ambang pavilion. Dito dengan sigap melompat dan berlari ke bibir bukit. Ia masih setengah perjalanan menuju tumpukan batu-batu hitam. Manakala guntur meledak lagi di atas langit kelam. Keras dan dahsyat sekali bunyinya. Berlangsung lebih panjang dari waktu yang biasa. Sumanto sampai limbung jatuh. Dan Mia merasakan lantai tempatnya berpijak, mendadak goncang. Di lain pihak, Sumanto juga tidak mampu menahan keseimbangan tubuhnya. Ia jatuh terguling. Naluri ingin menyelamatkan diri pada detik-detik terakhir membuatnya jatuh ke depan, bukan ke belakang, di mana lereng bukit batu karang menganga hitam. Sia-sia saja ia jatuh dengan kepala lebih dulu tepat ke permukaan altar. Sedetik sebelum napasnya berakhir, Sumanto masih dapat merasakan bagaimana cengkraman topeng karet itu dengan cepat merenggang dari kulit wajah maupun kepalanya. Kepala Sumanto kemudian terkulai di antara genangan darahnya sendiri. Topeng itu pun ikut jatuh menggelinding di atas rerumputan yang basah. Pagi hari itu, alam berubah sangat kontras. Hujan mendadak reda begitu saja bersama dengan perginya kegelapan malam. Sinar matahari menyembur di ufuk timur, menjilat-jilat dengan lidah-lidahnya yang berwarna kuning emas. Alam seolah tidak mau tahu terhadap wajah-wajah murung yang mengelilingi altar batu di bibir bukit. Di situ terkapar mayat Sumanto. Kepalanya pecah. Bola mata mendelik, hampa dan mati, menatap sebuah topeng karet yang tergeletak di atas rerumputan yang basah. Tunggu apa lagi? Lekaslah. Aku harus masuk ke kantor setengah jam lagi. Ada pertemuan untuk membahas berita yang sedang ramai saat ini. Seseorang yang memakai setelan kemeja dan jas berwarna kelabu tampak menggerutu paruh. Mayat Sumanto diangkat ke kamar oleh beberapa orang paruhbaya. Setelah dibersihkan dan dikafani, lalu kemudian digotong oleh beberapa orang menuju tempat beristirahatnya yang terakhir. Tanpa upacara kematian, tanpa doa-doa, sebagaimana layaknya. Juga sedikit pun tidak terlihat suasana berkabung di wajah orang-orang yang datang melayat. Wajah-wajah itu tampak datar dan tidak menyimpan ekspresi apa-apa. Sebelum pukul 9 pagi, pengantar jenazah sudah kembali ke rumah masing-masing dan kehidupan sehari-hari di perumahan yang berlangsung di atas bukit itu kembali pula berlangsung seperti biasa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Mia rebah di ranjang dengan tubuh lemah lungai dan wajah pucat bersimbah keringat. Aku tidak tahan, dokter. Ia menggerang susah payah. Rasanya kepalaku berdenyut-denyut, sakit sekali. Dokter Usman memberikan suntikan.
Kemudian, tidurlah, kau hanya terguncang. Itu saja. Aku takut dokter. Apa yang kau takutkan? Semua sudah berlalu. Kematian Sumanto, mimpi-mimpi burukmu akan segera berakhir. Tapi dokter, aku ingin sekali tidur lelap untuk beberapa saat. Akan tetapi dengan situasi seperti ini, sepertinya tidak akan mampu untuk memejamkan mata. Mia hampir mencucurkan air mata kalau saja tangannya tidak digenggam erat oleh Dito yang memandang dengan khawatir. Apakah tidak sebaiknya dokter berikan saja obat yang kubutuhkan, seperti obat-obatan yang pernah kumakan pada waktu itu? Dari hasil pemeriksaanku nak, Dokter Usman memotong. Suaranya lembut iba dan penuh kasih. Obat jenis-jenis itu tidak akan banyak menolong. Jangan protes dulu, aku tidak ingin menyakitimu nak Mia. Baiklah, akan kuberi kau beberapa butir obat tidur. Aturan pakainya. Mia tidak mendengar lanjutan kata-kata Dokter Usman. Perlahan-lahan ia terpejam, kemudian tertidur dengan lelap. Dokter Usman memeriksa nadi Mia sejenak, kemudian tersenyum kepada Dito. Tidak ada yang perlu kau risaukan sekarang, katanya sambil membereskan tas kerjanya. Ia bertanya sambil berlalu. Mau kerja hari ini? Terpaksa dokter. Pekerjaanku banyak terbengkelai karena memikirkan istriku. Sembari membuang muka menghindari tatapan mata Dokter Usman. Ia baik-baik saja, percayalah. Dito pulang ke rumah jauh lebih siang dari biasa. Ingatannya kepada Mia tidak mau hilang hingga konsentrasinya sering buyar. Pukul 3 siang ia tiba di rumah, menemukan rumahnya sunyi senyap dan kamar tidur yang kosong. Ia pergi ke rumah Pak Bada, tetapi rumah itu terkunci. Setelah kesana kemari, ia menemukan Bu Barda sedang berbincang-bincang di rumah salah seorang tetangga. Mia di mana Bu? Bu Barda mengernyitkan dahi. Ketika aku tinggalkan 1 jam yang lalu, ia masih ada di tempat tidur. Bersama-sama mereka kemudian mencari, namun tidak ada tetangga yang melihat Mia. Dari penghuni rumah yang letaknya di mulut jalan menuju ke kota juga tidak diperoleh petunjuk. Akhirnya seorang tetangga perempuan dapat memberi petunjuk. Tadi kulihat Mia turun di lereng bukit. Ia menerangkan, waktu itu aku sedang mencari kucingku yang nakal. Lalu dengan bergegas, Dito dan Bu Barda pamit dan berjalan setengah berlari menuju ke arah lereng bukit. Di bawah tumpukan batu hitam yang menjulang ke langit biru, tampak sepasang sendal Mia. Bu Barda pucat dan Dito dengan gelisah mencari-cari sambil memanggil-manggil nama Mia. Mia, Mia, di mana kau? Kau dengar suaraku Mia? Suara Dito menggema membentur bebatuan yang masih tetap saja membisu. Beberapa kali Dito memanggil, tetap tidak ada jawaban. Hingga akhirnya Bu Barda memberi usul. Mungkin ia ke bawah. Dito mengangguk tanpa berkata sepatah pun. Lalu bergegas menuruni jalan setapak ke lereng Bukit Karang. Jalan setapak itu tidak licin ketika tadi pagi Dito ikut turun melalui jalan yang sama yang menggotong mayat Sumanto sebelum jenazahnya mereka kuburkan di salah satu ceruk yang terletak di lereng bukit itu. Meskipun demikian, perasaan khawatir Dito tidak berkurang. Sambil terus menuruni bukit jalan setapak itu, berkali-kali matanya ia sapukan ke bawah bukit, mencari-cari kalau ada tanda-tanda Mia tergelincir. 1 jam yang lalu, Mia berjalan tertatih-tatih. Jalanan yang menurun ia lewati sangat licin dan curam. Sekali tergincir, pasti tubuhnya terhempas ke bawah dengan patah tulang yang sangat parah. Mia tidak ingin tergincir, karena itu sebelum menuruni jalan setapak,
ke tempat orang yang ingin ia datangi. Sandalnya ia tinggalkan di atas. Lalu dengan hati-hati ia turun. Ia tidak perlu tergesa-gesa. Hanya satu yang ingin ia lakukan, hanyalah membaca doa sedikit yang ia ingat di makam Sumanto. Karena semenjak ia lihat Sumanto terhempas jatuh di batu altar sampai jenazahnya dikuburkan, Mia tidak sadarkan diri ketika ia siuman. Dokter Usman telah duduk di sampingnya, menyuntiknya hingga tertidur. Dalam tidurnya, ia melihat wajah Sumanto polos dan menatapnya dengan mata memelas, meminta belas kasihan. Mia terjaga dari tidur lelapnya seperti mendapat suntikan tenaga baru. Mia langsung meninggalkan rumah kecilnya. Apapun maksud Sumanto menakut-nakutinya tidak menjadi soal. Lagi pula ia tidak begitu yakin sosok tubuh Sumanto yang ia lihat menjelang subuh sebelum laki-laki pendek itu jatuh dan mati adalah sama dengan sosok tubuh yang ia lihat sebelumnya yang muncul dalam suasana yang sama. Malam hitam kelam dengan hujan topan dan angin yang membadai. Rasanya tubuh yang mengerikan yang sebelumnya ia lihat lebih hitam, lebih tinggi dan lebih besar dengan tubuh Sumanto. Matanya menyala-nyala merah seperti api neraka dari sepotong kepalanya yang ditenteng menggunakan tangan kanannya. Tidak seperti mata Sumanto yang mengenakan topeng karet. Dari pembicaraan suaminya dengan Dokter Usman, ia dapat menduga-duga di mana Sumanto dikuburkan. Tetapi di lereng bukit itu terdapat banyak sekali ceruk dan tidak ada tanda-tanda kuburan sama sekali. Mia menyapukan pandangan matanya ke sekeliling lereng bukit. Banyak sekali ceruk-ceruk yang berjejer, tidak beraturan di punggung bukit. Tidak mungkin baginya untuk memeriksanya satu persatu. Tiba-tiba pandangan matanya menangkap sekelebat bayangan orang. Dada Mia berdegup kencang. Perlahan ketakutannya itu sirna manakala ia melihat bayangan itu secara lebih jelas. Sosok tubuh ramping berkain kebaya menyelinap keluar dari sebuah ceruk yang menjorok seperti gua yang sangat dalam. Perempuan itu kaget ketika mempergoki Mia. Selama beberapa saat mereka berdua hanya saling menatap dan mengawasi. Dengan demikian Mia lantas tahu perempuan ini meski sudah berumur. Sisa-sisa kecantikan di wajahnya dan sinar matanya memperlihatkan tidak saja perasaan duka cita yang mendalam, tetapi juga kemarahan yang terpendam. Perempuan setengah baya itu mula-mula membuka mulut. Suara dingin dan tajam menusuk. "Kau salah seorang penghuni di bawah sana?" ia bertanya, tanpa menunjuk ke arah yang ia maksud. Namun Mia dapat mengerti. "Ya," Mia mengangguk. Ibu siapa?" "Tidak perlu kau ketahui," sahut perempuan itu dengan wajah yang tiba-tiba berubah sinis dan tatapan matanya yang menghina. "Tadi malam aku punya janji dengan Mas Manto. Kami akan menikah pagi ini. Tetapi ia tidak pernah muncul. Lalu ku dengar desas-desus. Ia telah mati dan dikuburkan di ceruk ini. Tanpa kubur yang digali kecuali tumpukan batu-batu dan lumpur yang kotor menjijikkan." Mata perempuan itu berapi-api dan berkaca-kaca. "Kalian tidak saja telah membunuhnya, kalian juga telah menghina jasadnya. Hanya karena ingin ia bertobat, ingin kembali ke jalan yang lurus. Tuhan akan mengutukmu, mengutuk orang-orang yang tinggal bersamamu. Aku akan selalu berdoa, semoga Tuhan membalas kejahatan kalian semua, lalu melaknat dan menimbun kalian semua ke dasar neraka jahanam." Ia kemudian meludah lalu meluncur turun ke bawah bukit. Mia sekilas mendengar suara isak tangis perempuan parubaya itu.
Tidak lama tubuh perempuan itu lenyap di balik timbunan semak belukar yang tinggi di antara pohon-pohon berdaun rimbun. Lama Mia menatap kepergian perempuan itu, termangu-mangu kaget antara bingung dan takut. Ia tidak tahu apa maksud perempuan itu. Tidak jelas apa yang ia bicarakan. Tetapi telinganya dipenuhi oleh kutuk dan sumpah serapah yang membuat ia menggigil. Kemudian jatuh terduduk di tanah yang becek. Ia masih terduduk di situ ketika Dito menemukannya. Melihat pakaian Mia yang kusut dan kotor, serta wajahnya demikian pucat kurus dan tersiksa. Tanpa pikir panjang, Dito memeluk Mia, mendekat wajah perempuan itu ke dadanya, seraya membujuk dengan suara yang getir. "Kita kembali ke atas, Mia. Kau menyiksa dirimu sendiri," kata Dokter Usman. "Kau harus banyak beristirahat." "Mengapa?" bisik Mia lirih seperti tercekat tenggorokannya. "Mengapa, Dito? Apa yang mengapa, Mia?" Dito menatap mata Mia dengan gelisah. "Kau membuatku bingung. Tidakkah lebih baik naik saja ke atas dan..." "Sumanto, Dito, Sumanto, mengapa kalian menguburkan di ceruk ini?" Sesaat Dito terdiam. Lalu, "Entahlah, aku sendiri tidak tahu. Kata mereka, kata mereka, karena ketiga masih hidup, Sumanto pernah meminta agar dikuburkan di ceruk ini. Apabila ia mati dan hanya ditumbuki batu serta lumpur, tidak ditanam. Aku tidak ikut masuk ke dalam ketika mereka menguburkan jenazah. Mia, apakah kau masuk ke dalam gua hitam dan mengerikan itu?" "Tidak, aku belum sempat masuk." "Lantas, perempuan itu yang mengatakan..." "Perempuan? Perempuan siapa?" Mia mengangkat bahu, lalu pelan-pelan ia berdiri sempoyongan. "Aku lemah sekali, Dito," Mia mengeluh. "Mari ku bantu naik, pelan-pelan saja. Salah langkah sedikit kau bisa jatuh terperosok di bawah." "Aku tidak tahu, ia muncul tiba-tiba. Mungkin ia penduduk desa di bawah sana. Aku selidiki dia. Siapa dia? Untuk apa, Dito? Memberi peringatan agar tidak menakut-nakutimu lain kali." "Dari mana kau tahu ia menakut-nakuti aku?" tanya Mia. "Naluri, Mia," Dito menjawab seraya tersenyum manis. Pada saat itulah akar yang dipegang Mia untuk naik merayap ke atas tiba-tiba putus karena tidak kuat menahan berat badannya. Untung saja dengan cekatan Dito langsung menyergap pundak Mia dari samping. Mia terpekik kaget. Dito kemudian tertawa-tawa bercampur tegang. Dito sampai tidak menyadari bahwa Mia tidak ikut tertawa dengannya. Pada saat itu Mia tengah menatap pergelangan tangan kanan Dito yang tidak sengaja tersingkap. Dengan napas yang tertahan, tiba-tiba ia melihat bundaran hitam kemerahan semacam tato, sebuah tanda yang aneh dan belum pernah ia lihat sebelumnya di pergelangan tangan Dito. Tetapi rasanya ia pernah melihat tanda serupa, tapi di belakang telinga orang lain. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.